Halo Bapak Ibu kawan-kawan sahabat semuanya, kita lanjutkan tutorial pengisian IDM 2022 pada video yang keempat ini tentang dimensi sosial. Komponennya adalah kesehatan, subkomponennya ketersediaan sarana kesehatan. Pertanyaan Gesuna 301, sarana kesehatan terdekat, apa yang ada terdekat yang merupakan bagian sarana kesehatan? Nah, ini petunjuknya, panduannya, sarana kesehatan terdekat itu bisa berupa rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, pustu, poskesdes, polindes, tempat praktik dokter dan atau klinik dokter. Nah, misalnya di yang terdekat dari mana? Tentu dari balai desa ya, yang paling mudah itu. Misalnya di sini 4 puskesmas. Maka kita tulis 4, kalau yang terdekat itu misalnya hanya Polindes, yang terdekat dia tulis saja Polindes. Kemudian jarak ke sarana kesehatan terdekat. Jarak yang kita tuliskan di sini ya. Misalnya di sini 4 puskesmas, jaraknya terdekat berapa? Ini dalam satuan meter. Ini jaraknya ditulis 500 meter. Yang berikutnya, waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat menggunakan motor. Waktu tempuh untuk menuju ke sarana kesehatan terdekat, waktu yang diperlukan untuk menuju sarana kesehatan menggunakan kendaraan bermotor dihitung dari kantor desa. Misalnya 500 meter diperlukan waktu 2 menit atau mungkin ya kurang lebih segitu ya. Kalau misalnya sarana terdekatnya itu di luar pulau, karena memang kepulauan desanya, misalnya ya pakai kapal motor atau pakai kapal perahu, itu berapa meter jaraknya, kemudian ditempuh dengan waktu berapa menit. Kemudian rumah sakit, ketersediaan rumah sakit 302, ketersediaan sarana rumah sakit di desa. Apakah di desa itu terdapat rumah sakit? Apabila tidak ada, maka kita isi 0. Jika ada, kita isi angka 1. Kemudian jarak rumah sakit terdekat. Misalnya di desa tersebut tidak ada rumah sakit, maka kita isi yang bagian B, jarak rumah sakit terdekat dari kantor desa. Ini sesuai dengan petunjuk yang diukur dari kantor desa. Misalnya dari Karimun, rumah sakit terdekatnya di mana? Di Jepara misalnya. Misalnya jaraknya itu 30 km. Dalam satuan meter ya, berarti kali 3000. Kemudian waktu tempuhnya menuju ke rumah sakit terdekat itu misalnya 3 jam karena menggunakan kapal motor, atau misalnya kalau enggak 3 kilo ya dari Karimun Jawa misalnya 30 kilo gitu ya. Kemudian rumah sakit bersalin 303, apakah terdapat rumah sakit bersalin di desa? Apabila ada maka kita tulis 1, jika tidak ada kita tulis 0. 303. Kemudian kita lanjutkan 303 bagian B, jarak ke rumah sakit bersalin terdekat. Misalnya di Karimun Jawa itu tidak ada. Nah, yang terdekat di mana? Di Jepara misalnya. Tetap kita tulis. Misalnya jaraknya sama dengan 30 kilo. Nah, kebanyakan ini. Kemudian waktu tempuhnya sama, misalnya 3 jam menggunakan kapal feri cepat. Kemudian puskesmas rawat inap, ketersediaan sarana puskesmas rawat inap di desa. Pertanyaan kuesioner 304. Apabila ada kita tulis 1, kalau tidak ada kita tulis 0. Jarak puskesmas dengan rawat inap terdekat dari kantor desa misalnya 500 meter. Waktu tempuh untuk menuju puskesmas dengan rawat inap terdekat. Waktu tempuh untuk menuju ke puskesmas dengan rawat inap, artinya ada puskesmas yang tanpa rawat inap, ada juga puskesmas yang dengan rawat inap. Ini yang dimaksud
puskesmas dengan rawat inap terdekat ya. Waktu tempuh ini loh. Jarak ke puskesmas dengan rawat inap. Jika di yang terdekat misalnya di luar pulau kepulauan desa itu ya ditulis saja jarak yang terdekatnya. Tidak harus di dalam desa. Misalnya 2 menit yang diperlukan. Kemudian pos 305 puskesmas tanpa rawat inap. Ketersediaan sarana puskesmas tanpa rawat inap di desa. Jika tidak ada kita isi 0, jika ada kita isi angka 1. Jarak puskesmas tanpa rawat inap terdekat, karena tidak ada di sini pasti 0. Maaf, jika di sini tidak ada di dalam desa, maka terdekat dari desa itu di mana? Misalnya di Jepara 30.000 meter atau 30 kilo. Waktu tempuh untuk menuju puskesmas rawat inap terdekat yaitu misalnya 3 jam. Maaf ini menit ya tadi ya, satuannya saya salah menyebutkan. Ini 2 menit benar. Kalau ini misalnya 3 jam itu 60 kali 3 berarti 180 menit. Yang ini juga 60 menit kali 3 jam 180. Ini 2 menit. Kemudian ini 60 menit kali 3 jam 180. Jarak puskesmas pembantu. Ini tadi sampai sini ya. Ketersediaan sarana puskesmas pembantu di desa. Jika ada, maka kita tulis 1. Kemudian jarak ke puskesmas pembantu terdekat. Misalnya ini ada di dalam desa. Jaraknya berapa? Kalau misalnya ini 50 meter lebih kejauhan ini ya sepertinya. Silakan nanti di cross check misalnya 500 meter. Kemudian jarak tempuhnya 2 menit. Kemudian rumah bersalin, ketersediaan rumah bersalin di desa. Jika tidak ada kita isi 0, jika ada kita isi angka 1. Jarak rumah salin terdekat ini karena tidak ada, yang paling terdekat berapa meter? Misalnya 30.000 meter atau 3 kilo. Jarak tempuhnya misalnya 6 jam berarti 3 jam 60 kali 3 180 menit. Kemudian ini di dalam desa tidak ada, adanya yang terdekat dengan jarak 3 kilo atau 30.000 meter. Kemudian balai poliklinik atau balai pengobatan. Ketersediaan sarana poliklinik atau balai pengobatan di desa. Jika ada, kita tulis 1. Jika tidak ada, kita tulis 0. Jarak ke lokasi poliklinik ini berapa meter. Terus kemudian waktu tempuhnya berapa menit. Kemudian ketersediaan sarana tempat praktek dokter di desa. Ada jaraknya. Jarak ke tempat dokter praktek terdekat ini membutuhkan jarak 500 meter dan waktu tempuh perjalanan dengan menggunakan motor 2 menit. Kemudian tempat praktek bidan. Apakah di desa itu ada tempat praktek bidan? Jika ada, iya. Kita isi 1. Lalu jaraknya berapa meter? Kemudian waktu tempuh untuk menuju tempat bidan praktek tersebut berapa menit. Kemudian yang berikutnya apotek. Ketersediaan apotek di desa. Ya, ada 1. Jaraknya berapa meter ke apotek ini? 300 meter. Berapa waktu tempuh untuk menuju ke apotek terdekat dari kantor desa? 1 menit. Kemudian ketersediaan tenaga kesehatan bidan, baik bidan desa maupun bidan penugasan ya dari pemerintah atau bidan mungkin
bidan perawat swasta mungkin kalau misalnya ada istilah itu, tapi saya kurang begitu tahu. Istilah yang saya tahu adalah bidan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan tenaga kesehatan bidan desa, jika ada maka kita isi 1. Jumlahnya berapa yang ada di desa tersebut? Misalnya 2, maka kita isi 2. Ketersediaan tenaga kesehatan dokter 313. Jika ada, kita tulis 1, jumlahnya kita tulis di sini. Kemudian ketersediaan tenaga kesehatan lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan lainnya selain dokter dan bidan di desa. Tenaga kesehatan lainnya misalnya perawat. Itu masuk di sini kategorinya. Lalu jumlahnya berapa? Misalnya ada 22 orang. Kemudian akses ke Poskesdes, Polindes, dan Posyandu. Ini kita koordinasinya bisa koordinasi dengan bidan desa. Dalam hal kesehatan, kita bisa bertanya-tanya kepada beliau dan meminta informasi, meminta penjelasan, dan bantuan informasi tentang detailnya, jumlah, kemudian definisi-definisi yang terkait dengan kesehatan. Jika kawan-kawan misalnya kurang begitu memahami, maka bisa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan puskesmas atau bidan desa yang ada di desa. Nah, ini sampai ke bawah, polanya sama semuanya, jadi tidak ada kesulitan dalam pengisian ini. Saya kira jika kawan-kawan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian jumlah warga terdaftar menjadi peserta kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Ini misalnya kawan-kawan sudah punya data di desa, maka tinggal diinput saja. Tapi jika kawan-kawan misalnya Bapak Ibu kesulitan mendapatkan data, Bapak Ibu bisa mendatangi puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten untuk meminta informasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan baik oleh pemerintah maupun yang mandiri. Warga desa yang melakukan memanfaatkan pelayanan BPJS, JKN atau KIS ini juga Bapak Ibu bisa meminta informasi ke puskesmas atau ke DKK termasuk jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta Jamkesda, BPJS, JKN, dan KIS. Ini tentunya ada ya, baik BPJS yang dilakukan secara mandiri maupun KIS, JKN maupun Jamkesda. Kemudian derajat kesehatan dan gizi buruk. Nah, ini kawan-kawan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bidan desa setempat. Apakah pernah terjadi kasus? Kalau terjadi kasus maka kita tulis, lalu di bawahnya jumlah kejadian kematian ibu melahirkan atau kasus yang kita tulis ada di sini, maka kita tulis jumlahnya di kolom bawahnya. Ini berikut sampai ke pertanyaan 322. Selanjutnya, sasaran 1000 hari pertama kehidupan, HPK ibu hamil dan anak 0 sampai 23 bulan. Ini kawan-kawan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bidan desa. Dalam melakukan pengentrian ini, kawan-kawan tidak harus terburu-buru, tapi yang justru lebih penting adalah akurasi isian datanya, benar sesuai dengan fakta yang ada. Itu yang jauh lebih kita pentingkan, kita prioritaskan, karena itu yang memberikan informasi yang berdampak kepada indeksnya, berdampak pada skor. Ini sampai ke bawah saya kira cukup mudah untuk dimengerti. Ini kawan-kawan bisa berkoordinasi dengan bidan desa ya. Misalnya PAUD, ini juga bisa berkoordinasi dengan PKK, penyelenggara PAUD, atau lembaga pendidikan anak PAUD yang ada di desa tersebut untuk meminta masalah jumlahnya, jumlah anaknya, dan sebagainya. Termasuk jumlah anak usia 0 sampai 2 tahun yang memiliki akte kelahiran. Itu Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan perangkat desa yang mungkin menangani tentang pengajuan pencatatan
akta kelahiran. Saya kira itu kawan-kawan untuk dimensi sosial. Akan kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya untuk dimensi sosial pada poin pendidikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe untuk dapat informasi berikutnya. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan untuk teman-teman yang lain.